membawakan lagu klien kami, tapi tidak pernah suwon keluhan ke klien kami tentang hak cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kenapa Lesti duluan, Bang? Kenapa Lesti? Kenapa Lesti? Hanya Lesti. Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya, Bang? Iya dong, gitu loh. Bang, alasannya kenapa baru sekarang untuk melaporkan yang bersangkutan? Sebenarnya baru sekarang dilaporkan itu apa ya? Baru sekarang dilaporkan itu apa ya? Malah nanya kita. Ya kenapa melaporkan apa ya? Halo guys, kembali lagi bersama channel FKHR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi viral banget, yaitu tentang Lesti Kejora. Ngomongin Lesti Kejora sendiri ini mempunyai nama besar, salah satu penyanyi dangdut yang kembali menjadi sorotan, teman-teman. Bukan karena prestasi, tapi karena persoalan tentang hukum nih kali ini. Ia dilaporkan oleh pencipta lagu Yones atas dugaan pelanggaran hak cipta, mengcover sebuah lagu tanpa izin dia. Tak main-main, ancaman hukumannya bisa mencapai 10 tahun penjara dengan denda hingga 1 miliar rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana tanggapan dari pihak Lesti? Dan kita masih coba lihat ya, dan gimana juga respon dari netizen nih. Sebelum memulai video ini, saya punya caption bagus ya. Ternyata gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Nah ini dia guys, parfum Metal Purse yang gue pakai buat seharian ini. Aromanya kayak kalian abis mandi, dan ini ketahanannya bisa tahan sampai 6-8 jam. Sedangkan kalau parfum yang ini bisa ketahanannya lebih dari 10 jam, 10-12 jam. Dan ya ini aromanya benar-benar bunga guys. Dan teman-teman kalau suka aroma lain, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Semoga bisa dibicarakan secara kekeluargaan, karena Lesti bukan satu-satunya yang membawakan lagu itu. Kira-kira kenapa nih mereka melaporkan? Kita dengerin hasil dari wawancara wartawan guys. Barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti, Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara, denda 4M. Denda 4M. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut Lesti Kejora yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikannya tanpa seizin penciptanya. Atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Asisten Yoni Dores, Pepi, ditemani tim kuasa hukumnya, Ilham dan Endang, menuding Lesti mengcover lagu dangdut yang tidak seharusnya dinyanyikan. Tidak sekali, namun sudah berulang kali, tepatnya sejak 2017 lalu. Dan yang membuat kesal perwakilan Yoni Dores, Lesti tidak pernah sekalipun menjalin komunikasi dengan Yoni Dores selaku pencipta lagu. Dan berikut pernyataan perwakilan Yoni Dores dan kuasa hukumnya usai resmi melaporkan Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Hari ini kami dari tim Hammer Lofom datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti Kejora, Lestiani ya, namanya Lestiani. Yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Inilah bentuk laporan yang kami dan sudah diterima di Polda, pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda 4M. Cukup bukti menurutnya dan saksinya ada gitu. Bukti ada. Alhamdulillah tadi sudah diterima laporannya ya. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu
ada masuk delik pidananya. Kalau performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan agak nanti. Kita fokus ke Sekarang fokus dulu mechanical right-nya. Cover ini seperti kan pembajakan. Jadi ada dua tipe pelanggarannya, itu mechanical right dan performance right. Yang pasti kalau dari imaterialnya mungkin nggak terhitung, karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang, membawakan lagu klien kami, tapi tidak pernah suwon keluhan ke klien kami. Oke teman-teman, jadi ini intinya 10 tahun penjara dengan denda 4 miliar. Ya karena nggak pernah Lesti ini kayak komunikasi nih ke penyanyinya gitu kan. Dan ya akhirnya dilaporkan intinya. Dan tadi asistennya juga sempat bilang Lesti itu mengcover itu sama aja dalam hal pembajakan. Kok gitu? Ya saya nggak terlalu paham sih tentang hal musik ya, karena bukan di bidang saya. Waktunya kita dengerin dari Lesti Lovers nih. Bukan Lesti doang yang nyanyi, bagai ranting yang kering. Terus kenapa harus Lesti? Karena Lesti yang banyak duitnya nggak sih guys ya? Karena setahu saya sih ya yang punya nama sih Lesti sih. Jadi yang mana nih bisa ditargetin? Aduh, nggak masuk akal. Laporin semuanya yang membawakan lagu itu, karena bukan cuma Lesti yang membawakan lagu itu, kata salah satu netizen kita nih. Bener banget, saya setuju nih buat Lesti Lovers nih. Karena gini, hukum itu katanya sih harus serata ya. Berarti semua orang yang mengcover itu bisa dilaporkan dong. Oke, kita masih dengar dari sisi polisi deh. Saya juga pengen dengar dari si pihak kepolisian gimana nih klarifikasinya. Dilaporkan, maaf, tanggal 18 Mei dari kita ya. Tanggal 18 Mei 2025. Peristiwa yang dilaporkan itu sebagaimana diatur di pasal 113 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Lah, gimana? Jadi pihak penuntut tadi kan bilangnya katanya 4M. Lah, kepolisian itu bilangnya cuma 1 miliar. Ada perbedaannya. Oh, jadi yang nuntut ini kok agak banyak nih, lebih 3M juga. Itu gimana tuh konsepnya ya? Kita denger dari sisi netizen tercinta kita nih ya, dari Lesti Lovers ya. Hujan, angin, tiba-tiba Lesti Kejora mau dipenjarakan 10 tahun. Hah? Pansos, itu mah pansos. Gimana guys? Dari Lesti Lovers nih ya guys ya, dibilangnya pansos. Wah. Bener, itu mah pansos. Lihat teh, Lesti Kejora semakin bersinar. Jadi dia merasa nggak terima mungkin ya. Intinya iri mungkin yang dirasakan penciptanya. Gua udah nyiptain lagu nih capek-capek kan. Dia enak aja tinggal nyanyi ke depan panggung ya. Gua nggak dapat apa-apa nih, nggak dapat komisi lah ya, komisi. Biasanya ada komisi lah, sekian persen gitu ya sama hak ciptanya. Tapi kalau ngomongin hak cipta emang berat sih guys. Saya tidak terlalu komentar banyak. Lanjut lagi komentar selanjutnya. Minta royalti lah, minta ini itu tuh karena apa? Coba ada yang bisa jawab nggak sih? Karena faktornya apa sih kok bisa sampai timbullah beberapa pencipta lagu yang meminta haknya untuk royalti gitu. Nah, suatu kebanggaan juga harusnya. Lesti ini kan kita tahu albumnya udah banyak lagunya banget. Udah banyak. Lagu siapa sih? Lagunya Lesti mana sih yang nggak terkenal? Semuanya terkenal. Semua orang berkompetisi, semua orang off air on air semua menyanyikan lagu Lesti. Ya nggak sih? Seharusnya orang ketika lagunya dinyanyikan oleh Lesti bangga karena kan terkenal, ya nggak sih gitu. Dan gue curiga dan gue pasti khawatir juga nih ketika nanti setiap ada kompetisi nih ya, seperti kompetisi pencarian bakat untuk penyanyi nih ya, mau pop mau dangdut dong, bakalan khawatir dong ketika mereka suatu pesertanya menyanyikan lagu itu akankah ada perjanjian antara pencipta dan yang sama peserta yang akan nyanyi ini? Gara-gara dompet yang kering, say. Wah, apakah bener nih? Tadi katanya buat pansos. Sedangkan sekarang buat dompetnya yang kering.
buat menguangkan Lesti nih ya. Next, komentar kedua, ini orang banyak utang kakak, jadi butuh uang, mau bayarnya. Lesti kan banyak uang. Konspirasi yang sangat menarik deh ini. Lesti Kejora terancam 10 tahun hukuman. Terancam. Ya. Terancam kakak. Kenapa Dia dilaporkan oleh Yoni Dores karena mengcover sebuah lagu, kalau nggak salah judulnya Bagai Ranting Yang Kering, entah ranting yang kering, entah apalah itu ya kan Cuma mengcover loh. Dilaporin oleh Yoni Dores. Memang lah. Kenapa baru sekarang kau lapori? Banyak yang lain nyanyiin, kenapa harus Lesti yang harus kau lapori? Hah? Udah bolong dompet kau. Udah nunggak kredit kau. Seharusnya kau senang lah Wak, dinyanyiin oleh Dipa, ya kan? Biar makin terkenal, makin luas. Ini enggak, malah kau laporin. Memang ada lah memang orang di mana-mana minta dipromosiin barangnya, jualannya, ciptaannya, produknya, segala macam brandnya, kau malah kau lapori. Memanglah. Dan didenda itu 4M loh. Memang kan? Memang. Kurasa kau udah bosen dengan mobil kau. Sorry ya guys, saya potong dulu. Sebenarnya dendanya itu yang benar 4M atau 1M. Tapi kalau ngomongin hal yang benar harusnya dari Polri ya. Yang benar 1M dong harusnya, bukan 4M ya. Kendaraan kau kan, mau ganti mobil kau kan, atau enggak kau mau ganti rumah kan. Yakin kali aku, makanya kau laporin Lesti kan. Makin kau laporin, orang semakin gak suka sama kau, orang gak sor sama kau, dan orang bakalan takut komunikasi sama kau, takut ada urusan kerja sama kau, urusan nyanyi, segala nyanyi, ciptaan lagu pun orang takut sama kau. Baik aja pun kau belum tentu orang suka sama kau, belum tentu semua orang suka sama kau. Ini berulah pula kau. Udah kau nggak terkenal ya, nggak tahu ya, entah kau terkenal bagi-bagi orang-orang yang setengah-setengah ya. Tapi kalau aku nggak tahu kau, baru sekarang aku tahu kau. Sejak kau laporkan Lesti Kejora baru tahu aku kau. Dan bagi aku kau nggak penting. Dah, dengan kau laporin Lesti makin menunjukkan kau itu makin nggak penting. Sama kali kakak, saya juga tidak kenal siapa penciptanya. Yoni ya kalau nggak salah ya, Pak Yoni kalau nggak salah penciptanya. Saya juga tak kenal. Tiba-tiba saya bangun pagi lihat ada muncul laporan 10 tahun. Wow. Ya secara nggak langsung harusnya ini seneng ya dipromosin kakak, bener sekali kak. Cuma nggak bisa dikomunikasin secara baik-baik gitu. Ya oke, emang Lesti agak sedikit salah, tidak izin gitu kan, tidak izin. Cuma kan ini dari tahun 2017, kenapa baru dilaporinnya sekarang? Apakah lagi butuh duitnya sekarang? Bercanda. Next, tinggal ngomong aja Ceonah Yuni ke Lesti dan kenapa cuma Lesti yang dilaporkan. Kocak. Oke. Abang Gojek nih, kasih paham abang, kita sebagai Lesti lovers ya. Terancam 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Sok. Ini soal lagu Bagai Ranting Yang Kering yang mungkin sering dinyanyikan oleh Lesti. Tapi kok baru sekarang Yoni Dores melaporkan? Kan sudah banyak para artis-artis dulu yang menyanyikan sama itu. Adela juga sering tuh menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering ini, yang dulu dinyanyiin sama Iis Dahlia itu. Pertanyaan saya, kok baru sekarang dilaporkannya itu? Lesti Kejora kan artis-artis dulu banyak yang nyanyiin lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kenapa baru sekarang? Dan kenapa cuma Lesti yang dilaporkan? Kan banyak artis-artis yang mengcover seperti ya Jebolan Akademi yang sebelumnya juga kering. Pertanyaan saya, kenapa artis lain tidak dilaporkan? Begitu. Oke, jadi bertanya ya, kenapa artis lain tidak dilaporkan? Dan saya juga coba cari tahu guys ya, lebih dalam. Kenapa sih artis lain itu nggak dilaporkan ini nih? Saya menemukan salah satu kontennya nih. Selain Lesti, apakah Lesti doang yang di? Karena banyak kan banyak juga bawa lagu. Banyak. Nanti bertahap lah. Kenapa Lesti duluan bang? Kenapa Lesti? Kenapa Lesti hanya Lesti? Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya bang? Iya dong, gitu loh. Mungkin kenapa mengambil jalur hukum pidana? Artinya kan bisa serahkan dengan perdata. Ini kan minta haknya kan perhitungannya. Kenapa bang? Malah justru mau memenjarakan Lesti sendiri? Sebenarnya nggak ada. Semuanya solusi hukum itu bukan harus penjara. Ya masalah apapun masalahnya, masalah hukum itu nggak harus penjara. Itu yang namanya ada ya pemerintah mengadakan yang namanya restoratif justice ya.
Jadi semuanya bukan penjara. Cuman kita memilah-milah waktu efisiensi waktu kerja kami ada perhitungannya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang pengkaparannya, lebih cepat. Kita biar duduk bareng, itu aja kok. Arahnya itu kok. Jadi nggak ada, kan kita nggak kenal Lesti, kita nggak ada dendam pribadi dengan Lesti, nggak ada. Itu komunikasi, tolong orang itu dianggap, gitu, dihargain. Gitu. Kenapa Lesti alasannya sangat-sangat tidak masuk akal ya? Karena dia terkenal gitu doang. Harusnya semua dong ya. Bang Yones, daripada ngomongin Lesti mending Bang Yones kayaknya pakai parfum deh ya. Biar kagak pening dah ngurusin uang Lesti ya. Yang makin lama makin kaya, kok dia makin lama makin belangsak gitu kan. Duitnya berkurang terus nih. Dia yang menciptakan lagu, yang nyanyi makin terkenal. Kita lihat komentar dari fans Lesti Kejora ya. Lesti Kejora banyak duit, makanya yang diincar hanya Lesti. Bilang aja mau duit. Waduh, berat nih. Tapi kayaknya sih arahnya emang kayaknya sih ke sana. Dengan iming-iming tadi di awal asistennya bilang kita tuh maunya ngobrol bareng gitu. Ya kalau ngobrol bareng izin segala macam itu berarti tercium aroma-aroma kesepakatan uang ya. Ya mungkin setiap Lesti nyanyi lagu tersebut bakal terkena komisi sekian persen. Ya namanya hak cipta sih kayaknya kayak gitu ya guys. Selama yang saya jalanin sebagai konten kreator emang ada namanya hak cipta, dan biasanya kita terkena hak cipta sampai 50% guys. Bahkan lebih 70%-nya. Ya kita cuma dapat 30%. 70% buat hak cipta pemiliknya biasanya. Gitu ya, sedikit itulah. Somasinya ya sebulan 2 bulan yang lalu. Bang, mungkin itu lagunya maksudnya sudah diproduksi atau memang belum akhirnya dibawakan di panggung atau seperti apa sih Bang? Jadi yang di panggung ada, ya cuman yang kita lagi fokus untuk di laporan ini untuk yang udah di cover. Yang kita ambil itu mechanical right ya. Oh, udah kalau untuk di panggung kan kita tuh cuman performance right kan. Kita ambil mechanical right. Judul lagunya apa mungkin Bang? Judul lagunya ya Cinta Bukanlah Kapal. Bagai ranting yang kering, Buaya Buntung, Arjuna Buaya. Ada banyak lagu. Ada beberapa lagu. Nah, lagu-lagu tersebut dipopulerkan sama siapa aslinya memang lagu? Aslinya ada yang dipopulerkan oleh Mbak Is dan ada Mbak Ino. Is Dahlia. Nah, Bang, alasannya kenapa baru sekarang untuk melaporkan yang bersangkutan? Sebenarnya baru sekarang dilaporkan itu apa ya? Baru sekarang dilaporkan itu apa ya? Malah nanya kita. Ya kenapa melaporkan apa ya? Enggak ada, kan cuman biar ada itu aja, ada feedback antara penyanyi dan pencipta gitu. Jadi kalau ada feedback itu kan ada saling menghargainya gitu. Jadi biar sekarang kayak contohnya lah, Lesti udah melejit jauh sementara pencipta lagu begini ya. Jadi intinya kalau kami sebagai kuasa hukum, apa yang diminta klien itu yang kami lakukan. Bang, ini berupa bukti yang dibawa kemarin pas melaporkan apa aja Bang? Yang pasti pernyataan dari publisher bahwasanya nggak ada izin dari publisher sama sekali, dan bukti nyanyi yang dinyanyiin yang di cover beliau berbentuk video di flash disk dan beberapa covernya kita print out. Nah, itu. Artinya yang di cover oleh Lesti memang dibentuk di platform YouTube atau gimana Bang? Platform YouTube. Jadi intinya di sini biar ada feedback arahnya udah jelas ya, uang. Ya bener lah komentar dari fans Lesti Lovers nih, arahnya sebenarnya ke arah uang, feedback yang didapatkan. Bahkan dia nggak ragu-ragu tadi nih ya, pengacaranya sebut ya masa penyanyinya gini-gini aja, sedangkan Lesti naik penyanyinya gini-gini aja. Padahal di Indonesia ini banyak banget sekian lagu, padahal lagu dia lah yang paling beruntung dinyanyikan Lesti ya, menurut saya. Kita tunggu aja gimana hasil laporannya, dan saya juga pengen nampilin nih dari tanggapan praktisi hukum ya. Kalau melanggar atau tidak, itu pasti melanggar. Kalau kita misalnya membawakan haknya orang, lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan pribadi kita, gitu. Cuman di Indonesia kan tahu sendiri, itu kan udah kayak jadi pasar, agak susah. Kadang-kadang kan begini,
ketika lagu itu dibawakan sama masyarakat biasa, ya dan tidak terkenal, ya pasti kan orang tidak bakalan menuntut. Hanya karena mungkin si LK ini artis yang terkenal juga, ya, makanya mungkin masyarakat atau si pencipta lagu ini ya, dia mau menuntut begitu. Padahal kan kalau mau fair, mau jujur, ya semuanya juga harus dituntut gitu loh. Karena kan apa, pendewasaan hukum itu sendiri ya dia harus sifatnya merata ke siapapun. Karena kan tujuan diciptakannya undang-undang itu bukan untuk menyasar kalangan-kalangan yang influencer atau artis, itu bukan. Dia ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh. Jadi tidak menyentuh kepada si A, si B, tidak. Jadi kalau dia pelaporannya itu khusus, ya itu tadi mungkin karena alasannya karena terkenal, tapi itu salah sebenarnya. Dan memang alasannya memang iya bang, karena dia lebih terkenal, makanya nggak dilaporin yang lain-lain. LK dulu yang diawali bang. Makanya tadi saya bilang sebenarnya itu alasan pengacaranya ya jelas ya, dia bilang alasannya kenapa laporan Lesti karena lebih terkenal. Ada dua keuntungan juga terhadap si orang yang pencipta tadi. Keuntungan. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan oleh orang yang terkenal lagunya, itu kan juga lagunya biasa-biasa aja dan tidak terkenal ya. Tetapi karena lagunya itu juga dibawakan oleh artis yang terkenal, makanya lagunya ikut populer juga. Gitu loh. Udah ikut populer, ikut dituntut. Jadi sebenarnya juga kan orang-orang pencipta lagu ya, itu kan dia juga butuh juga yang namanya platform media sosial untuk memframing, untuk mengangkat populer lagu-lagunya dia. Dia mengiklankan itu lagu itu, dan itu kan juga butuh biaya besar. Sama seperti orang mempromosikan film, butuh biaya besar kan untuk mengiklankan, untuk mengkampanyekan dia punya film itu agar ditonton, agar diterkenal sampai di penjuru pelosok begitu. Jadi ketika ada tadi misalnya yang mau menyanyikan lagu itu atau menampilkan di kanal YouTube pribadinya dia, ya ada dua yang di sana, dia ikut terkenal juga lagunya, tapi sisi yang lain dia merasa dia dirugikan atas perilaku itu. Artinya pelaporan ke Polres Tangsel ini menurut aku kurang tepat ya Bang? Ya itu tadi, apakah sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan misalnya sudah somasi apa belum, diundang. Karena ini barang nih tadi, kalau lagunya dia itu juga tidak dibawakan oleh orang-orang yang terkenal juga, ya agak susah. Tidak bakalan kenal lagunya, meledak di pasar gitu. Dari pihak YD sendiri kan udah tadi mengatakan udah menginfokan somasi, tapi jawabannya salah alamat, salah sasaran. Iya, dia menjawabkan misalnya salah alamat, tentu kan dia punya alasan tersendiri juga. Makanya saya bilang karena ini udah ada prosesnya, di proses pelaporannya itu pihak terlapor ini, dalam hal ini si Lesti, itu kan belum dipanggil. Nanti kan dia juga punya hak jawab apa alasannya dia, seperti apa dia proses lagu itu dia melanggar atau tidak. Ya tentu dia memahami itu gitu loh. Cuman kan payung hukum terhadap undang-undang tadi itu kan melindungi semua orang-orang yang punya keahlian menciptakan beberapa, artinya hasil karya lah, baik yang dalam bentuk musik maupun karya seni yang lain yang memang harus diatur dan dilindungi siapapun pencipta. Banyak juga selain Lesti juga yang cover banyak, artinya kenapa hanya Lesti kan, kenapa nggak semuanya aja diberesin? Abang melihatnya gimana? Iya. Gimana? Itu kan justru sebenarnya dia harus menuntut semuanya. Siapa aja yang menurut dia diduga menyebarkan atau mengcover lagunya dia tanpa izin pemilik, ya harus dilaporin aja, nggak usah harus karena lihat Lestinya. Tapi yang perlu dia tekankan di situ bahwa pembelajaran hukum terhadap kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak usah karena Lestinya, tapi murni karena penegakan hukum, menuntut haknya dia kan. Tapi karena dia tadi, maka saya bilang kalau kita mau balik juga ya karena Lesti juga kan lagu itu jadi terkenal. Kalau mau tuntutlah semua para cover lagu guys. Balik lagi, kalau dia berani nuntut semua para cover lagu, udahlah itu lagu dijamin
dijamin bakal sepi karena nggak ada media promosi. Orang bisa tahu lagu itu karena dinyanyikan ya. Mungkin entah sama orang yang terkenal. Kita kan contohnya fans Lesti nih, dia nyanyi lagu Kering tadi lah ya. Wah, oh lagu apa nih? Gitu. Jadi kita penasaran kan. Kita juga baru tahu. Kita nggak pernah ngetik kayak lagunya cek tanpa kita denger gitu, tanpa kita tahu. Kita kan tahu dari seseorang ya lagu tersebut. Nah, kita lihat nih dari netizen kita. Hapus saja undang-undang hak cipta karena itu bisa buat jebakan. Kalau mau menuntut, ya betul kata Anda, tuntut semua, jangan Lesti doang. Yoni Dores berkata akan bertahap, ingin melaporkan yang cover lagunya. Itu bukankah itu dikatakan jebakan? Maaf kalau kata-kataku salah. Ya menurut saya jangan dihapus lah undang-undang hak ciptanya gitu ya. Cuma mungkin diregulasikan lagi ya. Apa direvisi lah ya biar lebih jelas. Kalau undang-undang hak cipta, wah berantakan, bisa semua konten upload tanpa hak cipta ya. Ya udah guys, saya undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.